Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Sekarang kita berada di video program linear bagian yang kedua, yaitu belajar tentang cara menggambar daerah arsiran dari suatu sistem pertidaksamaan. Yang ini ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah belajar menyusun sistem pertidaksamaan dari suatu daerah arsiran. Nah, sekarang kita bagian yang kedua, yaitu menggambar daerah arsirannya. Oke, ini saya hilangkan dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Ada dua ya, yaitu yang ini sama yang ini. Kita yang pertama dulu. Arsirlah daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut. Caranya, pertama kita gambar garisnya terlebih dahulu. Jadi gambar garisnya. Kedua, baru tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang sebelah mana dari garis itu. Oke, kita gambar ya. Kita gambar sumbu koordinatnya dulu. Sumbu Y misalnya. Di sini. Dan sumbu X-nya di sini misalnya. Oke, pertama kita gambar garisnya dulu. Garis yang pertama terlebih dahulu. 2X sama dengan Y. Kalau garis itu sama dengan ya. Yang kita gambar ini. Bagaimana cara menggambar garis? Cara menggambar garis, kita cari dua titik yang dilewati. Ya. Ini melalui titik apa? Cukup dua aja. Terserah kita titiknya mana. Misalnya X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini 0. 2 ke 0 berarti 0. Maka Y-nya berapa? 0. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 0. Satu lagi, misalnya X-nya 1. 2 ke 1, 2. Berarti Y sama dengan 2. Nah, melalui titik 0,0 sama 1,2. Kita cari 0,0 di sini. 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di sini dah dua titik ini udah cukup. Sekarang kita hubungkan dua titik ini dengan garis. Nah, inilah garis 2X sama dengan Y. Persis di garis, hubungan antara 2X dengan Y adalah sama dengan. Berarti kalau sama dengan itu persis di garis. Padahal ini lebih kecil. Lihat yang kiri X-nya. X itu supaya kecil berarti harus di sebelah kirinya. Ya kan? Berarti daerah penyelesaiannya ada di kirinya garis. Di sebelah sana. Dah, berarti caranya dua tadi ya. Pertama gambar garisnya. Dan untuk menggambar garis kita cukup mencari dua titik. Kedua baru menentukan daerahnya. Ya. Sekarang garis yang kedua yaitu ini. 2Y negatif X sama dengan 4. Kalau garis sama dengan ya. Melalui titik apa? Kita cari. Misalnya X-nya 0. Berarti ini 0. 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya 2. Ternyata sini 2. Ternyata Y0 belum kepake. Nah, boleh kita pakai di sini ya. Kalau yang atas ini tadi X-nya 0, Y0. Nah, Y0 kan udah kepake, berarti nggak bisa kita pakai lagi. Nah, ini belum. Berarti kita ambil aja Y-nya 0. Biasanya 0 itu mudah. Sekarang Y-nya 0, berarti ini 0. 0 kurang X, negatif X ya. Negatif X sama dengan 4. Berarti X-nya negatif 4. Nah, gini. Kita cari titik 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini ya, 0,2. Tadi sini 1 ya tadi ya. Ini belum kita tulis tadi ya. 0,2 kemudian negatif 4,0. X-nya negatif 4, Y-nya 0 itu ada di sumbu X itu. Y0 itu sumbu X kan. X-nya negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, di sini. Negatif 4,0 di sini. Nah, kita tarik garis. Ya. Nah, gitu.
persis di garis ini hubungan antara 2Y negatif X dengan 4 adalah sama dengan, kita lihat ini kan lebih kecil. Nah, kita lihat yang positif itu koefisien Y. Jadi lihat variabel itu, dilihat koefisiennya yang positif, jangan X ya, supaya mudah yang positif ya. Berarti Y-nya, Y itu atas bawah. Lihat, ini kan lebih kecil. Supaya kecil berarti harus di bawahnya. Y-nya harus makin ke bawah. Berarti di bawahnya garis. Nah, garisnya tadi ini ya. Di bawahnya garis. Bawahnya garis berarti ke sana. Dari garis ini sebelah kirinya, dari garis ini di sebelah bawahnya ya. Berarti garisnya, daerahnya ada di sini. Satu lagi ini, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita gambar dulu garisnya. Garis Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 kan kita tahu itu adalah sumbu X. Sumbu X itu Y 0 ya. Kalau sumbu Y, X sama dengan 0. Lihat lagi video yang sebelumnya ya, sebelum ini. Di sana sudah saya bahas ya. Berarti sumbu X ini batasnya itu. Kemudian kita lihat ini, Y-nya lebih dari 0. Sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Supaya Y lebih dari 0 makin besar berarti di atasnya. Berarti dari sumbu X ini dia di atasnya. Nah, berarti dari garis ini tadi sebelah bawahnya, dari garis ini kirinya, dari sumbu X ini di atasnya. Berarti daerahnya tuh ada di sini yang memenuhi ketiganya. Nah, gitu. Itulah daerahnya ya. Sekarang kita soal kedua. Yang ini saya hapus dulu. Kita gambar sumbu koordinatnya. Sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sekarang kita mau gambar garisnya. Ini dulu. Nah, ini X-nya di antara 0 dan 2. Oh ya, sorry. Yang ini tadi. Mana? Yang ini nggak pakai sama dengan ya. Itu garis yang ini ya. Berarti garis yang ini. Nggak pakai sama dengan tuh artinya apa? Itu harus putus-putus. Nah, ini tadi salah nih. Ini harusnya putus-putus. Ini ralat ya. Ini harusnya putus-putus gini garisnya. Karena dia nggak pakai sama dengan. Kalau full kayak gini itu artinya pakai sama dengan. Nah, sekarang kita yang kedua ini. X-nya di antara 0 dan 2. X0 itu di sini. X2 itu di sini. Antara 0 dan 2 berarti ada di sini. Berarti di sepanjang ini. Nah, batasnya berarti X-nya 0 sama X-nya 2 ya, itu batasnya. Atau kalau ditulis ini boleh juga loh ya. 0 kurang dari X atau X lebih besar sama dengan 0. Satunya X kurang dari 2. X lebih besar sama dengan 0 itu artinya X-nya 0 ke kanan. Berarti ini ke kanan. Kemudian dari 2 ini ke kiri karena lebih kecil ya. Daerahnya di dalam situ. Nah, tapi karena ini nggak pakai sama dengan harus putus-putus itu. Nah, gini ya, nggak pakai sama dengan soalnya ya. Daerahnya itu berarti ada di sini antara 0 dan 2. Kemudian yang berikutnya ini kita gambar garisnya. Kalau garis sama dengan ya, kita cari 2 titik yang dilewati oleh X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6 itu melalui titik apa? X-nya 0 tambah Y berarti Y sama dengan 6. Y 0 belum kepakai, kita pakai aja. Ini 0 berarti X-nya 6. Melalui 0,6 sama 6,0. 2, 4, 6. Anggap di sini ya. Ini 6 nih. Sumber X-nya kurang ke kanan tuh ya. 6. Y-nya 0,6 berarti di sini juga ya. Anggap di sini. 6. Lah, kita tarik garis sekarang. Dan ini pakai sama dengan ya. Nah, kalau pakai sama dengan berarti penuh ya. Nah, gitu. Tadi dari untuk yang sini tadi di dalamnya ya. Berarti dari ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian dari garis ini tadi ternyata, nah sekarang kita mau tentukan. Belum kita tentukan ya. Kita tentukan ternyata ini baik X maupun Y itu koefisiennya positif. Jadi terserah kita mau pakai X-nya atau Y-nya. Misalnya kita pakai Y. Pakai Y supaya kecil berarti Y-nya harus ke bawah. Berarti di bawahnya garis ini. Nah, di situ.
Sekarang yang sini 2Y sama dengan X garisnya ya, melalui titik. Nah X nya 0, ini 0, berarti Y nya harus 0. Lah 0 kan udah kepake, berarti jangan pakai 0 lagi. Misalnya X nya 1, tapi nanti Y nya setengah, agak sulit ya. Lebih baik Y nya dulu. Y nya 1, berarti 2 ke 1 2, berarti X nya 2. Nah gitu, melalui 0,0 di sini 2,1, X nya 2, Y nya 1. Nah di sini ya, ini 1 nih, 2,1, titik 2,1 berarti di sini. Nah sekarang kita hubungkan garisnya ini. Nah gitu, ini adalah garis 2Y sama dengan X. Persis di garis hubungan 2Y dengan X itu sama dengan, padahal ini lihat yang kiri Y itu kan lebih besar tuh. Lihat yang kiri Y nya berarti supaya besar, berarti di atasnya. Berarti di atasnya garis. Nah perhatikan daerahnya itu berarti ada di sini. Inilah daerah arsirnya. Oke, seperti ini cara menggambar daerah arsiran dari sistem pertidaksamaan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk menguji pemahaman kalian, saya sudah siapkan 2 buah soal untuk latihan. Nah ini dia. Silakan latih ya, perbanyak latihan. Jangan percaya kalau misalnya kalian sudah paham terus menganggap dirinya bisa. Nah jangan seperti itu. Kenapa? Itu belum teruji, itu baru pemahamannya aja mungkin udah dapat, tapi keterampilan belum. Nah itu perlu diuji dengan latihan ya. Nah jadi tetap latihan, tetap perbanyak latihan. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak mungkin orang ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.